Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, jadi untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Siapa tuh? Jadi di video kali ini kita akan membahas secara detail ya, mulai dari bagaimana energi dia, kemudian siapakah dia, seseorang yang nggak bisa lepas dari hidupmu. Dan kita juga akan lihat ya bagaimana energi dia ke kamu, serta ada angka numerologi apa aja yang nantinya akan muncul dan terbaca. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman ya, simak readingan aku mulai dari awal sampai akhir agar teman-teman ya bisa lebih relate lagi ya, nangkep bagaimana alur readingan aku. Oke? Perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya teman-teman. Lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan booking aja, nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini guys. Oke, jadi langsung aja ya, kita akan mulai baca bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Kita ambil satu kartu ya. Wow. Menarik ya, di sini ada kartu Four of Wands. Jika dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat menginginkan energi pernikahan bersama kamu, meskipun hubungan kalian sering banget ya dihadapkan sama situasi konflik yang tidak diinginkan. Tapi orang ini tidak akan menyerah ya, untuk tetap terus memperjuangkan kamu. Walaupun ya kamu sama dia terkadang ya dihadapkan sama situasi putus nyambung, tetapi dia menganggap bahwa hal itu merupakan bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan dan tujuan dia untuk bisa bersatu selamanya dengan kamu gitu. Memang akhir-akhir ini tuh dia sering banget ya menguji mental kesabaran kamu. Terkadang tuh ya tingkah yang dia lakukan ini benar-benar membuat diri kamu tuh rasanya kesel gitu ya, pengen marah, pengen ngambek ke dia. Tapi apapun yang terjadi, kamu tuh nggak munafik bahwa kamu tuh sayang sama dia. Begitu pula juga dia gitu. Sebertingkah-tingkahnya dia ke kamu, orang ini tuh tidak akan pernah bisa jauh dari kehidupan kamu gitu. Meskipun kamu ngambek ke dia, ya dia pasti akan rayu-rayu kamu ya. Dia pasti akan mencari cara bagaimana agar kamu nggak ngambek ke dia. Karena memang jika dilihat dari energinya, kamu dan dia ini memang ditakdirkan untuk bersatu, meskipun ujian di dalam hubungan kamu ini juga nggak main-main ya. Ujiannya sangat besar. Karena selama kamu menjalin hubungan dengan dia, sempat ya entah kamu atau dia ini kayak menghadirkan pihak ketiga ya. Mungkin dia menghadirkan orang lain di dalam hubungan ini, atau mungkin karena kehilafan kamu ya, kamu berkenalan dengan orang yang baru. Tapi tetap gitu, karena kalian memiliki garis takdir yang sangat kuat, ujung-ujungnya kalian kembali ke dalam satu lingkaran yang sama. Seperti itu. Karena jika dilihat dari energinya tuh dia sangat sayang loh sama kamu ya. Dia begitu bucin banget gitu ya terhadap diri kamu. Meskipun kamu marah sama dia, dia sama sekali tidak ada niatan ya untuk membenci kamu gitu ya. Kalaupun dia cuek ke kamu, itu artinya ada rasa cemburu. Tapi kamu orangnya nggak peka, tapi kamu orangnya nggak sadar bahwa tindakan yang kamu lakukan itu bisa membuat dia merasa cemburu dan sakit hati. Kalau kamu yang manja-manja, ngambek-ngambek, is okay, itu nggak bakal ngefek ke dia. Tapi orang ini sangat pencemburu ketika ada lawan jenis yang mendekati kamu, siapapun itu ya. Nggak tahu apakah itu partner kerja kamu, teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu. Intinya siapapun yang lawan jenismu itu bisa membuat dia merasa cemburu loh ya. Jadi kayak di sini tuh lebih berhati-hati dalam bersikap, jangan sampai tindakan kamu tuh menyakiti perasaannya gitu. Karena ketika orang ini cemburu ya, saya merasa tuh kayak
ya dia ini suka bertingkah gitu ya, tiba-tiba kamu dicutekin, tiba-tiba kamu dicuekin gitu. Bahkan ada juga ya yang nggak ada angin nggak ada hujan, ketika dia cemburu tuh dia langsung blokir ya, main blokir kamu aja tanpa sepatah kata pun. Karena memang letak amarah dia yang paling besar tuh ketika rasa cemburu dia membara-bara, seperti itu guys. Kita cek lagi ya, bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Bagaimana energi dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Ada kartu Pack of Cup ya. Jadi aku melihat ya, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidup kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus ingin meminta maaf ke kamu atas segala kesalahan dan kelakuan dia yang selama ini menyakiti hati perasaan kamu. Jadi orang ini tuh saat ini berada di fase bagaimana agar kamu tuh mengampuni dia, bagaimana agar diri kamu tuh memaafkan dia gitu. Karena ya dari tingkah lakunya itulah yang membuat diri kamu tuh saat ini jadi cuek ke dia gitu. Kamu cuek ke dia semata-mata ya agar orang ini tuh belajar dari kesalahan gitu ya, bukan meminta maaf terus mengulangi kesalahan yang sama. Karena hal itu tuh sepertinya sudah sering sekali dia lakukan sampai-sampai membuat diri kamu tuh merasa capek dan lelah gitu. Karena kamu paham gitu ya, ini orang satu hari minta maaf, seminggu kemudian pasti orang ini akan meminta maaf lagi gitu ya, dan mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu tuh kayak menjadi sesuatu hal yang kebiasaan. Makanya saat ini tuh kayak kamu benar-benar menunjukkan rasa kekecewaan kamu terhadap dia dengan cara kamu cuekin dia. Bahkan mungkin ada ya di antara kamu tuh yang sampai blokir dia, sampai nggak mau angkat teleponnya, sampai nggak bales chatnya gitu ya, sebagai bentuk bahwa kamu tuh terlalu kecewa, terlalu capek terus ya memahami tingkah kekanak-kanakannya dia gitu. Makanya saat ini ya dia ini sedang fokus gitu ya, bagaimana caranya agar kamu ya bisa mau memaafkan kesalahannya, seperti itu. Jika dilihat dari energinya ya, saya merasa memang beberapa di antara mereka ini memang tabiatnya ya, dia ini orang yang suka menyepelekan kata maaf gitu. Kenapa menyepelekan? Yaitu memang sudah bawaan dia dari lahir ya. Makanya kenapa mental kamu diuji terus ya, dihadapkan sama dia orang-orang yang nggak mau berubah gitu ya. Karena memang itu tabiatnya. Orang seperti itu nggak akan bisa berubah ya kalau tanpa ada niatan dari hati dia sendiri. Itu tidak akan terjadi meskipun kamu ngomong sampai berbusa, ya udah itu nggak bakal masuk ke dalam relung hatinya. Dan jika dilihat dari energinya ya, jika disandingkan dengan kartu sebelahnya ya, saya melihat bahwa orang ini sebenarnya ingin serius sama kamu, ingin menikah sama kamu, tapi tidak diimbangi dengan tindakan yang baik. Sehingga apa ya sudah ya, mimpi keinginan tuh hanyalah menjadi sebuah mimpi dan keinginan gitu. Karena dia terus-terusan mengganggu kamu, dia terus-terusan menguji mental kesabaran kamu. Seandainya saja dia bisa lebih fokus ya ke arah hubungan ini, fokus memperbaiki diri, nggak mustahil ya bisa secepatnya apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian ini bisa tercapai. Karena sebenarnya ambisi dia untuk menikahi kamu tuh sangat besar ya. Hanya saja dia masih kekanak-kanakan gitu. Dia selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah-sudah seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. King of Cup ya. Wow. Jadi ya King of Cup ini kan menggambarkan tentang seseorang yang sepertinya penuh dengan rasa gengsi dan kesombongan gitu. Sekalipun ya dia melakukan kesalahan ya, meskipun dia pelakunya, tapi orang-orang seperti itu jarang sekali ya mau meminta maaf atau memulai sesuatu hal gitu ya. Karena memang ya dia orangnya angkuh, dia orangnya sombong ya. Dia ini orangnya kayak semena-mena gitu ya. Mentang-mentang mungkin selama ini kamu yang selalu berkorban demi dia, dia selalu memperlakukan kamu seenak dia sendiri.
Ya, mentang-mentang ketika kalian sedang bertengkar, kamu yang sering menghubungi dia terlebih dahulu, sehingga membuat orang itu merasa kayak kamu tuh yang kejar-kejar dia gitu. Padahal sesabar-sabarnya kamu, ya kamu tuh bisa aja mati rasa apabila tetap terus diperlakukan seperti ini. Bahkan aku tuh ngelihat gitu, ada di antara kamu tuh yang saat ini sudah mulai ilfil terhadap dirinya dia. Kenapa? Karena dia orangnya nggak mau berkorban, dia orangnya nggak ada effortnya gitu. Kayak semua urusan di dalam hubungan ini tuh dilimpahkan ke kamu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa berjuang sendiri, sedangkan dia ini terlalu asik dengan dunia dia sendiri gitu. Dan di sini jika dilihat dari energinya, seangkuh-angkuhnya dia, aku yakin bahwa letak ketakutan terbesar dia ketika kamu benar-benar pergi meninggalkannya. Karena memang pernah ya, kamu tuh sempat mengancam dia gitu ya, sempat pernah menjauhinya ya. Justru malah membuat orang ini tuh dia menangis gitu ya, kayak sampai memohon-mohon ke kamu gitu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkannya. Dan itu tuh kayak tervalidasi bahwa sesombong-sombongnya dia, segengsi-gengsinya dia, seangkuh-angkuhnya ini orang ini tuh tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu. Karena ketika kamu ingin mencoba menjauhinya, orang ini selalu menghalangi kamu agar kamu tetap mau bertahan sama dia gitu. Dan kesalahan terbesar dia yang aku rasakan, dia ini orangnya kurang bisa menghargai nasihat orang lain gitu. Kenapa ya? Karena dia orangnya terlalu angkuh gitu. Jadi meskipun kamu menasehati dia sedemikian rupa, itu tidak akan pernah masuk ke dalam relung hatinya gitu. Karena apa ya, dia suka menyepelekan gitu ya, dia orangnya suka karakternya ini menyepelekan orang lain gitu ya, suka menyepelekan orang lain. Dan di sini memang dia ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh kayak nggak suka diatur-atur ya. Jadi kayak ya nggak suka gitu, dinasihatin aja nggak mau, gimana kita bisa ngatur hidup dia ya. Jangan harap. Dia orangnya kayak gitu, dia orangnya sangat berprinsip. Terus beberapa di antara mereka juga terlihat ya, dia orangnya sedikit dominan. Bukan sedikit lagi ya, tapi memang kayak dominan dalam segala hal ya. Mungkin di tempat kerja pun dia juga orangnya dominan karena dia mungkin dapat karir ya, kayak dia seorang manajer, seorang atasan gitu. Kalau di dalam sebuah hubungan, wow, dia orangnya dominan banget. Jadi kayak ya kamu tuh harus menuruti kehendaknya, karena apabila tidak dia bakal bisa marah gitu. Orangnya seperti itu karakternya. Dan dia tipikal orang yang menurut aku tuh nggak suka basa-basi ya. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Wow, Judgment ya. Jadi banyak pemujanya. Mungkin ada ya di antara kamu yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang dimana di masa lalu dia adalah seorang player. Artinya apa? Ya karena dia punya kelebihan ya. Mungkin dia good looking ya, mungkin dia baby face, mungkin dia terlihat menawan. Makanya di masa lalu ya, banyak sekali orang yang merasa ingin mendekatinya. Banyak sekali orang-orang yang merasa kejar-kejar dia gitu, karena dia punya kelebihan ya. Dia orangnya punya karisma gitu ya. Tetapi setelah dia mengenal kamu, semuanya berbeda. Dimana ya akhirnya itu dia benar-benar bisa berubah ya, karena semua itu secara nggak langsung dia dapatkan dari kamu. Karena kamu bisa memberikan gambaran ya, atau bisa memberikan contoh ke dia bagaimana cara tulus menyayangi seseorang. Karena kamu selama menjalin hubungan dengannya ya, kamu tuh nggak ada niatan dan tidak tertarik sedikit pun untuk mengenal orang-orang yang baru ya. Dan tanpa kamu sadari, orang ini tuh belajar di belakang kamu tentang arti ketulusan dan keseriusan yang sebenarnya. Makanya saat ini kenapa ya, meskipun dia dulu player, tapi saat ini dia sudah berubah ya. Dia berubah karena dirimu, karena kamu bisa memberikan contoh gitu ya, bagaimana cara menjalin hubungan dengan penuh ketulusan, kesetiaan, dan keikhlasan seperti itu. Dan di sini memang terkadang tuh ya, meskipun dia sudah insaf, dia sudah tobat karena dia punya kelebihan ya, entah dia cakep, entah dia good looking gitu ya. Ya terkadang tuh kayak sering banget membuat hati dan pikiran kamu ini jadi nggak tenang.
Kamu tuh sering banget ya terkadang rasa kecemburuan kamu tuh bergejolak gitu ya. Terutama ketika dia telat ngabarin kamu, telat menghubungi kamu atau nggak angkat telepon kamu. Ya, meskipun dia sudah berubah itu, tapi kayak terkadang rasa panik kamu ini masih menggebu-gebu. Kenapa? Ya karena dia punya masa lalu yang buruk, bukan masa lalu yang baik gitu. Sehingga ya wajar gitu kalau diri kamu ini sering banget merasa nggak tenang, terutama ketika dia nggak ada kabar ya. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Wow, di sini ada kartu The Sun ya. Jadi aku melihat ya, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu, dia adalah seseorang yang sangat humoris ya. Dan dia ini orangnya childish ya. Dia kayak sering banget bersikap kekanak-kanakan. Dan dia ini orangnya super manja ya. Jadi dia ini tipikal orang yang lebih suka dimanjakan daripada memanjakan. Lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan. Lebih suka caper ketika dia tidak mendapatkan perhatian dari diri kamu. Dan itu sudah sering banget dia lakukan gitu. Makanya kenapa ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang sering banget ya merasa kesabaran kamu tuh terkuras gitu, terutama ketika dia sedang caper ke kamu. Bahkan ya terkadang tuh kamu sering banget loh ngerasa kesepian karena kamu tidak mendapatkan perhatian dari seseorang yang kamu sayangi, yaitu dia. Kayak gitu. Karena ya meskipun kamu jarang diperhatikan gitu ya, tapi kayak setidaknya kamu tuh berharap gitu ya bisa diperhatikan sama seseorang yang kamu sayangi gitu ya, layaknya teman-teman kamu. Terus di sini aku lihat ya bahwa masa depan hubungan kamu dan dia ini sebenarnya masa depan yang sangat cerah gitu. Tapi ujian di awal yang akan kamu hadapi itu juga akan besar gitu ya. Masalah-masalah yang akan datang ke kamu itu juga nantinya akan besar, tapi sebanding juga dengan apa yang nantinya akan kamu terima di masa yang akan datang, seperti itu. Karena nggak mudah loh menjalin hubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan ya, dan bukanlah sesuatu hal yang mudah menjalin hubungan tanpa adanya rasa perhatian dari seseorang yang kamu cintai. Tetapi apabila kamu bisa melewati segala proses yang terjadi, aku yakin ya ini tuh tidak akan sia-sia, karena akan ada masanya semesta akan memberikan kado terindah, dimana kayak ya kamu tuh nantinya akan menerima kebahagiaan bersama dia, dan dia akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dia akan lebih memperhatikan kamu ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang mustahil. Dan di sini aku akan coba lihat ya. Aku akan coba cek dulu bagaimana ciri-cirinya dia ya, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Bagaimana ciri-cirinya dia? Karena di sini ada kartu Nenofon ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang ketika dia sedang bermasalah sama kamu, dia lebih suka bersikap diam. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru malah kayak ya dia mendiamkan kamu, dia menjaga jarak. Kenapa? Ya sebenarnya niat dia baik sih gitu ya. Dimana tujuannya itu dia nggak mau menyelesaikan masalah di saat pikiran kalian ya masih sama-sama sedang memanas. Dia ingin mencari titik celah di mana ketika pikiran kamu itu sudah adem gitu ya, baru orang ini akan berkomunikasi dengan kamu ya, menyelesaikan masalahnya. Karena dia nggak mau ya memaksakan diri memecahkan masalah di saat pikiran kalian panas ya. Nanti justru akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya masalah-masalah yang baru. Cuman terkadang kamu tuh orangnya nggak sabaran gitu, sehingga kayak kamu tuh mengira bahwa orang ini tuh orang yang lepas dari tanggung jawab gitu. Karena ketika kamu sedang berantem sama dia, ya dia selalu gitu ya menghindar dari kamu, dia selalu cuekin kamu, dia nggak mau diajak berkomunikasi. Sebenarnya bukan itu niat dia, tetapi niat dia itu ingin gitu ya, kita ini menyelesaikan masalah dalam posisi yang pikiran kita ini sama-sama dingin, yang tidak terpengaruh emosi seperti sekarang gitu. Cuman ya mungkin kita ini sudah nggak sabaran ya, sehingga kayak jatuhnya itu orang ini tuh kayak kurang bertanggung jawab, seperti itu. Kita cek lagi. Dan di sini aku lihat ya, bagaimana ciri-ciri seseorang yang
tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Ada kartu Ten of Wands ya. Jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu bisa menjadi tumpuan beban kamu di saat kamu tuh sedang banyak masalah. Dan orang ini tuh dia sering banget ya mendengarkan keluh kesah kamu, mendengarkan cerita kamu. Intinya dia ini tipikal orang yang benar-benar bisa diajak untuk bertukar pikiran. Ya, orangnya nggak egois ya, dia mau menerima cerita kamu, sehingga itulah alasan kenapa kayak kamu tuh sangat merasa nyaman terhadap dirinya dia. Meskipun kamu dan ini ada perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Ya ceritakan nggak harus secara langsung gitu, ceritakan bisa mungkin via lewat chat, via VC, via telepon gitu. Dan itu tuh benar-benar dia ini bisa memposisikan diri menjadi pendengar yang baik. Karena nggak semua orang ya bisa menjadi seperti dia. Terkadang tuh seseorang tuh ketika kita pengen cerita gitu, maunya dia juga ikut ngomong gitu ya. Sehingga kayak kita ini kan merasa, loh ini gimana ya gitu. Padahal tujuan aku ingin cerita ke kamu gitu, tapi kok kamu malah menceritakan masalah kamu juga gitu. Ini kan kayaknya nggak relevan. Tapi dia ini bisa memposisikan diri menjadi seorang pendengar yang baik. Makanya itulah alasan kenapa kayak kamu tuh ngerasa nyaman banget gitu ya. Karena ya memang kamu tuh butuh banget ya sosok sandaran yang bisa menjadi pendengar kamu, bukan penghujat kamu gitu ya. Dan di sini meskipun demikian ya, dia juga termasuk salah satu orang yang memang pergerakannya lamban gitu. Meskipun dia orangnya pendengar yang baik, tapi dia orang yang lambat dalam bertindak apapun gitu ya, dalam hal urusan apapun, dalam hal urusan cinta, asmara gitu ya. Karena ya mungkin ada ya di antara kamu dan dia ini yang sudah cukup lama ya kalian saling mengenal, tapi sampai detik ini pun juga sepertinya dia masih belum menunjukkan tanda-tanda rambu-rambu keseriusan gitu. Bahkan kayak kamu tuh meragukan gitu ya, apakah niat kamu di awal tuh masih sama dengan niat kamu yang sekarang ke aku gitu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu. Oke. Jadi jika dilihat ya dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang merasa tersiksa ya. Karena dia kehilangan kepercayaan dari kamu. Gitu. Jadi dia merasa sedih, merasa nangis, merasa depresi karena seseorang yang dia cintai sudah tidak percaya lagi terhadap dirinya dia. Dan itu semua terjadi karena dia sering bohong ya. Dia sering bohongin kamu, dia sering gak jujur ke kamu. Makanya gitu ya, saat ini kamu tuh benar-benar dihadapkan sama situasi trust issue terhadap dirinya dia. Jadi meskipun dia berkata jujur, itu tidak langsung membuat diri kamu merasa percaya. Kenapa? Ya karena akibat terlalu banyak drama dan kebohongan yang kamu mainkan di masa lalu gitu. Sedangkan kamu tuh orangnya sangat menjunjung tinggi ya arti nilai sebuah kejujuran. Kamu tuh suka sama orang-orang yang jujur. Jadi kayak sebusuk-busuknya kamu, ketika kamu jujur sama aku, ya it's okay, aku akan jauh bisa lebih menghargai kamu daripada kamu terlihat sempurna tapi kamu berdrama di belakangku kayak gitu. Kita cek lagi ya, bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah terlepas dari hidupmu sampai kapanpun. Oke, di sini ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Jadi jika dilihat dari energinya, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidup kamu, dia adalah seseorang yang nampaknya sangat sayang ya terhadap kamu itu, tapi dia orangnya suka perhitungan ya dalam urusan materi. Kalau untuk urusan cinta dia nomor 1, kalau untuk urusan nafsu dia garda terdepan, tapi giliran untuk masalah materi dia orangnya sedikit perhitungan, bahkan bisa masuk kategori pelit gitu. Karena jika dilihat dari energinya ya, ketika kamu sedang dating sama dia, lebih banyak kamu yang mengeluarkan materi daripada dirinya dia. Dan orang ini tuh kayak tipikal orang yang apa ya, suka memanfaatkan situasi gitu ya. Kayak misalkan kamu pergi kemana gitu ya, lagi dating sama dia,
Dia bilang yang alasan dompetnya ketinggalan lah, yang uangnya belum turun lah, yang inilah. Dan ujung-ujungnya apa? Ujungnya kamu yang selalu bayarin dia gitu. Karena itu kayak memang dia orangnya pinter ya. Dia orangnya pinter, pandai berdrama. Terus kita cek lagi. Seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu. Kalau dilihat dari energinya sih, kamu dan dia energinya masih begitu kuat gitu. Meskipun saat ini kamu dan dia sudah tidak sejalan ya. Bahkan ada juga kamu dan dia yang memang hubungannya sudah berakhir gitu. Tapi dia ini masih terus ya terbayang-bayang terus sama aura kamu. Bahkan mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu juga sering banget ya nama dia ini masih terlintas di dalam benak pikiran kamu. Padahal kita ini sudah nggak sejalan gitu ya. Padahal kita ini sudah menjalani kehidupan kita masing-masing gitu. Karena di sini jika dilihat dari energinya, kamu dan dia ini masih memiliki ikatan benang merah yang belum putus. Artinya suatu saat masih ada kemungkinan ya untuk dia ini bisa kembali lagi ke dalam kehidupan kamu, tapi dalam momen yang lebih baik gitu. Dan di sini tuh beberapa di antara mereka ya. Saya merasa bahwa dia ini kayak dia selalu menyebut nama kamu di dalam doa, di mana tujuannya agar sejauh-jauhnya kita berpisah saat ini ya, tapi kamu tuh agar selalu mengingat namaku gitu ya. Sejauh-jauhnya kita dipisahkan, tapi aku tuh berharap agar kamu tuh terus ya mengingat segala nostalgia yang pernah kita lakukan, seperti itu. Terus kita coba cek lagi ya, kita lihat bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Wow. Ya, di sini ya. Sepanjang dia mengenal kamu, ya, dia melihat bahwa kamu orangnya benar-benar tulus, sehingga membuat orang itu merasa kamu tuh layak ya untuk berkeluarga dengan dia. Kamu tuh layak untuk menjadi bagian dari hidupnya dia. Ya meskipun saat ini ya dia masih belum siap secara mental dan finansial, tapi apabila segala sesuatunya sudah terpenuhi tanpa kamu minta pun, pasti orang ini akan menunjukkan rasa seriusnya ya. Terus saat ini aku juga melihat ya, ada seseorang yang berpikir gitu ya, bahwa dia ini tidak cukup layak ya untuk mencintai kamu karena dia masih penuh dengan kekurangan. Tapi dia merasa bersyukur, merasa berterima kasih karena meskipun dia penuh dengan kekurangan, tapi kamu bisa memperlakukan dia dengan penuh keikhlasan dan ketulusan gitu ya. Oke. Terus saat ini saya juga melihat ya, ada seseorang yang energinya tidak akan pernah bisa ya lepas dari bayang-bayang kamu. Meskipun kamu berusaha melupakannya ya, meskipun kamu berusaha blokir dia, meskipun kamu berusaha ya untuk tidak berkomunikasi dengannya ya. Tapi aku merasa bahwa ikatan dia ke kamu ini terlalu kuat ya. Dia akan selalu masuk terus ya ke dalam relung hati dan pikiran kamu. Bahkan jika dilihat dari energinya, kamu tuh tidak akan pernah ya tergantikan di dalam relung hatinya, karena kayak kamu tuh punya nilai posisi tersendiri ya di dalam batinnya dia. Oke. Terus saat ini ya saya melihat ada juga seseorang yang di sini ada kartu passion ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka ini ingin menjadi diri dia sendiri. Ya, dia ingin menunjukkan bagaimana cara aku mencintai kamu dengan caraku sendiri. Gitu ya, tanpa meniru orang lain gitu ya. Tanpa tanpa FOMO gitu ya. Jadi kayak dia ini berharap bisa menunjukkan cara dia mencintai kamu dengan caranya sendiri gitu. Dan kayak kamu tuh nggak bisa gitu ya membandingkan antara dia dengan siapapun gitu, karena ya dia gitu ya, kemudian orang lain ya orang lain gitu. Dia punya cara tersendiri bagaimana mencintai kamu ya.
Terus kita lihat ya, di sini ada angka kelahiran, numerologi apa aja yang muncul dan terbaca. Jadi kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat di sini ada angka kelahiran 16 ya. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 16, berarti energi kamu atau dia di sini paling kuat ya. Terus di sini ada angka kelahiran 24. Kemudian di sini ada angka kelahiran 6 ya. Kemudian ada angka kelahiran 12. Angka kelahiran 17. Angka kelahiran 15. Dan yang terakhir di sini ada angka kelahiran 3. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah saya sebutkan, berarti energi kamu cukup kuat dan dominan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, angka kelahiran yang lain juga ada di sini. Terus kita lihat ya, di sini ada zodiak apa aja. Oke, di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi yang paling kuat ya, di sini ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, dari elemen air. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, ada energi-energi lain yang ikut hadir di sini. Saya bicara yang lebih dominan aja. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan booking aja. Nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.